Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menantang orang-orang musyrikin pada saat itu untuk membuat satu surat saja yang semisal Al-Quranul Karim, mereka nggak sanggup. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Quran, fa'tu, datangkan oleh kalian bi suratim min mislih, satu surat saja yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Wad'u syuhada'akum, kalau nggak mampu bantu apa, cari, panggil teman-teman kalian, panggil sekutu-sekutu kalian, min dunillah, di selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum shodiqin, jika kalian benar. Coba buat satu surat saja. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian enggak bisa melakukan ini, dan pasti kalian enggak akan bisa, fattaqun nar, waspadalah kalian dengan api allati waquduhan nas wal hijarah, waspada terhadap neraka yang di dalamnya ada bahan bakar dari manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang kafir. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum musyrikin pada saat itu yang meragukan keaslian Al-Quran ini benar-benar wahyu minallahi ta'ala atau ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan buat satu surat saja, jangan satu kitab, satu surat saja. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang nabi palsu yang mengaku nabi. Dia menyetarakan dirinya dengan Rasulullah SAW, memposisikan dirinya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika berkirim surat dari Musailamah, ya, nabi, kepada Muhammad, nabi, sama levelnya. Setiap apa yang turun kepada Nabi SAW, dia berusaha untuk mengaku bahwa kepada dia pun turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika dia berbicara dengan Amr bin As. Amr bin As itu adalah seorang tokoh musyrikin pada saat itu, belum masuk Islam, dan dia orangnya netral. Dia bisa bergaul dengan kaum muslimin pada saat itu dan bergaul dengan siapa saja. Dia tahu, ya, tentang kondisi kaum muslimin, ya, sehingga ketika dia berbicara dengan Musailamah Al-Kadzab sudah biasa, diterima di sana sini dia, ya. Bicaralah dia, apa yang diturunkan kepada sahabatmu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Apa jawab siapa? Amr bin As radhiyallahu an, saya tahu yang telah diturunkan sekarang ini kepada beliau itu adalah surat yang pendek tapi padat isinya. Apa itu? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini bisa bayangkan, ya, Amr bin As pada saat itu masih musyrikin, tetapi dia hafal ini, ya. Kenapa? Amr bin As itu orang yang cerdas dan bergaul dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin itu membiasakan surah ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam halaqah mereka, kalau setelah selesai halaqah itu, sebelum bubar, mereka saling mengingatkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga orang musyrikin pun yang belum masuk Islam sudah biasa mendengar itu. Maka ketika diinfokan ini kepada Musailamah Al-Kadzab, maka dia berpikir, sebetulnya kepada saya juga turun satu surat. Dengerin, ya. Dia mengatakan, ya wabar innama anti udunani wa sadrun wa sairuki hafzun nakrin, katanya. Wahai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada, sisanya hanya tubuh yang kecil mungil saja. Levelnya jauh sekali itu. Yang satu berbicara tentang keagungan, kehidupan, tentang waktu, pentingnya mengisi waktu, beramal soleh, beriman, berdakwah. Satu sisi berbicara kelinci.
Ya, maka ketika Musailamah al-Kadzab menanyakan kepada Amr bin, di mana pendapatmu tuh wahyu itu? Ya, kata Amr bin As, wallah innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdzib. Ya, dia masih musyrikin nih. Ya, demi Allah sesungguhnya engkau tahu bahwa aku tahu bahwa engkau berdusta. Gak mungkin itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Rendah sekali levelnya berbicara tentang kelinci, jenis-jenis kelinci. Gak ada faidahnya sama sekali. Ya. Jadi gak akan ada yang sanggup untuk membuat satu surat saja dari Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan ada yang bisa memasukkan, menambah, mengurangi dari kitab suci Al-Quran ini. Dan ini pasti akan terjaga. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.